Borneo dan Sumatera. Pulau tropis dengan proporsi epik, liar dan tak terduga. Raksasa dan agung. Hewan entah bagaimana berkembang bersama satu sama lain, ditangkap dalam hutan lebat. Taman bermain yang unik untuk yang perkasa dan tidak cocok. Tapi di setiap sudut pertempuran terjadi. Ini adalah Pulau Monster. Oh, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Allah, Subhanallah, 12.000 tahun yang lalu, selama zaman es terakhir, pulau-pulau ini adalah satu daratan. Saat iklim menghangatkan permukaan laut naik dan fragmen terpisah ini terbentuk. Borneo adalah pulau terbesar ketiga di dunia. Hampir 3/4 adalah wilayah Indonesia. Sisanya dibagi antara Malaysia dan Brunei. Ini adalah salah satu tempat paling beragam bio di bumi. Dikelilingi oleh perairan yang kaya, bekerja sama dengan kehidupan tropis, dataran lumpur yang luas, dan habitat bakau di pinggiran wilayah pesisir ini. Tapi apa yang mendominasi pulau ini? Hampir 400.000 km persegi kuno. Hujan-hujan. Monster telah berevolusi dan berkembang biak di hutan gelap ini. Dari mana mereka berasal? Dan apa yang memungkinkan begitu banyak orang berkembang di satu tempat? Ada makhluk yang tampaknya sangat cocok untuk kehidupan pulau, dan hanya ditemukan di sini, di Kalimantan. Sejak diisolasi dari monyet lain di Asia, mereka telah mengembangkan bagian tubuh yang sangat aneh. Belalai laki-laki. Monyet memiliki hidung terbesar dari semua primata, dan alfa memiliki yang terbesar sejauh ini. Tapi itu lebih dari sekedar untuk menarik perhatian para wanita. It's a torrent pit, dan dia menggunakannya untuk membangun otoritasnya. Ketika salah satu wanita Anda mulai mengincar seorang penyusup muda, Anda harus memiliki suara yang besar untuk membuatnya tetap terkendali. Bujangan yang berkeliaran ini tetap mendorong kemajuannya. Jelas mengecewakan alfa. Dia membalas dengan menunjukkan kekuatannya. Dan laki-laki muda itu segera mundur. Proposer monyet telah dijuluki orang Belanda. Tapi itu bukan hanya karena hidung mereka yang besar. Mereka juga terkenal dengan perut buncitnya yang besar. Perut mereka telah berevolusi seperti tangki fermentasi, dipecah menjadi ruang yang dibongkar dengan bakteri. Mereka dapat mencerna bahkan vegetasi yang paling tidak diinginkan, yang akan beracun bagi sebagian besar hewan lain. Trik pintar, karena mereka bisa makan hampir apa saja. Dan itulah yang mereka lakukan sepanjang hari.
Monyet sukses ini hidup dalam kelompok keluarga besar. Yang pasti ada kelebihannya. Selalu ada seseorang di sana untuk membantu menjaganya di teluk. Dan yang muda memiliki pilihan teman bermain di tangan. Tapi tidak semua orang bisa bergabung. Bekantan yang baru lahir memiliki wajah biru cerah, membuat mereka jelas bagi anggota grup lainnya, karena bukan hanya ibu mereka yang menyusu dan merawat mereka itu adalah wanita dewasa. Tapi wajah-wajah ini bukan hanya mercusuar bagi keluarga mereka. Beberapa monster di hutan ini adalah penguntit diam. Dengan mata bulat besar, indera penciuman yang tinggi, dan pendengaran yang sempurna. Binatang ini sangat menyadari apa yang ditawarkan hutan. Makandahan adalah orang yang terampil. Predator rahasia dan sembunyi-sembunyi. Diberkati dengan ekor yang sangat panjang dan sendi fleksibel, mereka adalah ahli keseimbangan dan dapat bergerak diam-diam melalui kanopi yang lebat. Ya Tuhan, tetapi memiliki keluarga yang keras memiliki manfaat. Dengan begitu banyak mata waspada dan sistem panggilan alarm yang canggih, mereka dengan cepat membersihkan zona bahaya. Macan tutul yang kalah menghilang kembali ke dalam bayang. Bakau pantai tempat monyet-monyet ini tinggal berbaris di tepi pulau. Itu adalah titik pertemuan antara darat dan laut. Ini bisa menjadi tempat yang sulit untuk bertahan hidup. Hidup diatur secara ketat oleh pasang surut. Saat air surut, ini adalah waktu makan untuk kekayaan hewan yang hidup terkubur di bawah ombak Nakoda Lumpur. Dan kepiting memanfaatkan sumber makanan yang kaya ini. Dengan kaki basah mereka, monyet bisa mengarungi mud yang lembut dan nikmati daun baru yang segar. Saat pasang surut, saatnya hutan bakau penduduk untuk menutup palka. Saat air pasang, habitat ini adalah jaringan saluran air, memotong pohon bakau. Perairan keruh ini adalah tempat berburu yang ideal untuk reptil yang tampak agak aneh. Kura-kura, cangkang, lunak. Tanpa perlindungan cangkang keras, dia menghabiskan sebagian besar waktunya tersembunyi di bawah sedimen. Yang terlihat hanyalah hidungnya seperti moncong babi. Mata kecil tapi tajam berjaga-jaga saat ikan berterbangan. Tidak menyadari kehadirannya. Dia menunggu.
Kanto atau kepala katak adalah kura-kura yang luar biasa. Itu mengejutkan, 2 meter panjangnya. Sangat kontras dengan sepupunya yang lamban. Itu salah satu striker tercepat di planet ini. Mengalahkan kobra dengan tangan ke bawah, dan itu bisa memberikan gigitan yang menghancurkan tulang. Tapi bahaya lain mengintai di dalam air. Monyetnya dihadapkan pada dilema. Mereka harus menyeberangi sungai ini untuk mencapai tempat makan di sisi lain. Meskipun mereka perenang yang hebat, risikonya terlalu tinggi. Buaya membunuh lebih banyak proposus, monyet, daripada predator lainnya. Jadi sudah waktunya untuk lompatan iman. Di Kipelaku. Itu perhitungan yang tepat untuk melihat mereka melintasi air yang penuh. Dan dengan begitu banyak puing-puing sungai, tidak selalu mudah untuk menilai rute terbaik. Ya Tuhan, terima kasih banyak. Bukan hanya pesisir Kalimantan, daerah yang terendam air. Banyak saluran mengukir jalan mereka melalui batu kapur ini. Lanskap menyerap nutrisi saat mereka pergi. Aliran mineral adalah sumber kehidupan yang penting untuk monster lain di hutan. Raksasa cantik ini adalah Roger Bruce Birdwing, salah satu kupu-kupu terbesar di dunia. Dengan mudah merentangkan ukuran tangan Anda. Laki-laki yang baru muncul ini telah berkumpul di sini untuk menghangatkan sayap mereka. Airnya penuh dengan natrium dan kalium. Yang penting bagi otot terbang mereka untuk berkembang. Pria ini dapat dengan mudah melakukan putaran berkali-kali. Berat tubuhnya di dalam air, dan kelebihannya disemprotkan langsung ke ujung yang lain. Tapi sudah waktunya dihabiskan di sana, di antara selebaran terkuat di dunia kupu-kupu. Dan begitu mereka terbang, setiap akan menghabiskan sebagian besar hidupnya di sayap dalam pencariannya akan jodoh. Sungai dan Sungai Kalimantan adalah jalur kehidupan bagi penduduk pulau. Dan air ini dapat ditelusuri kembali ke titik tertingginya, Gunung Kinabalu. Berbaring di sisi Malaysia Kalimantan
itu menjulang di atas hutan rawa, tapi kehadirannya mempengaruhi seluruh pulau. Steker granit besar ini didorong ke atas melalui batu di sekitarnya 15 juta tahun yang lalu dan masih terus bertambah. Naik setengah sentimeter setahun, puncak kolosal ini mencapai lebih dari 4 kilometer ke udara. Itu rumah bagi 6.000 spesies tanaman, lebih dari di seluruh Eropa. Ini adalah dunia yang berbeda di sini. Suhu lebih rendah dan tanah yang lebih tipis menghadirkan tantangan bagi kehidupan tanaman. Dan mereka telah mengembangkan berbagai mekanisme coping. Beberapa tanaman di dunia asing ini telah mengembangkan rasa baru. Mereka telah menjadi karnivora. Lantas, ya, tertarik dengan gambar ini, tanaman nektar manis. Seekor lalat menari dengan kematian. Sangat dekat di bawahnya, terdapat reservoir yang mematikan. PPN enzim pencernaan siap untuk menghancurkan apapun yang cukup sial untuk jatuh. Tepi berusuk, penipu ini dirancang untuk membuat mangsa kehilangan pijakan. Tapi lalat lepas landas, tepat pada waktunya. Ngap, tidak seberuntung itu. Tapi tanaman bergambar bukan hanya agen kematian. Seiring waktu, cairan ini diencerkan oleh air hujan dan tanaman dijajah oleh MIC dan larva lalat. Sebagai imbalan atas rumah penghuni liar ini yang aman, membantu mencerna mangsa tanaman. Borneo berada di jalur langsung hujan yang membawa angin. Setiap hari, awan hujan menumpuk di atas hutan dan didorong ke atas oleh sebagian besar Gunung Kinabalu. Ini adalah salah satu tempat terbasah di bumi. Dengan beberapa bagian pulau menerima hingga 4 meter dalam setahun. Banyak air panas khatulistiwa intens dan tanah vulkanik yang subur telah menciptakan hutan yang tak tertandingi dalam kekayaannya. Selalu ada berlimpah vegetasi segar untuk dimakan oleh penghuni hutan, dan mereka sendiri memainkan peran kunci dalam menjaga kelimpahan ini. Hai Gajah Kalimantan adalah salah satu yang paling penting. Benih menyebar di pulau raksasa herbivora ini akan hover lebih dari 100 kilo vegetasi setiap hari. Hampir seberat anak sapi yang baru lahir. Dan mereka bukan pemakan yang rewel. Mengkonsumsi 162 spesies tanaman yang berbeda. Buah ara juga merupakan suguhan yang enak, tapi tidak ada yang mengalahkan satu yang baru dipetik dari pohon. Beruntung, beberapa penghuni hutan lainnya memiliki beruntun berbagi. Mereka mungkin tampak seperti raksasa. Sebenarnya, gajah kerdil ini adalah gajah terkecil di dunia, berdiri hampir 1 meter, lebih pendek dari sepupu Asia mereka, dan mereka hanya ditemukan di sini, di Pulau Kalimantan. Tidak seperti gajah Asia lainnya, pygmy ini jauh lebih tidak agresif, dan mereka punya komik, tampilan hampir seperti anak kecil tentang mereka. Wajah mereka lebih bulat, di bawah telinga mereka lebih besar, dan ekor mereka hampir mencapai tanah.
Semua pemberian makan ini adalah pekerjaan yang haus. Berenang di pelayaran sungai tak tertahankan. Mereka bisa menjadi dingin, memuaskan dahaga mereka, dan bahkan mood sebagai manfaatnya, menyediakan kalsium untuk menjaga gading dan tulangnya tetap sehat. Dipimpin oleh seorang ibu pemimpin, gajah kerdil memiliki ikatan keluarga yang kuat. Karena mereka dapat hidup hingga 60 tahun di alam liar. Pada usia 10 tahun, seekor banteng dewasa harus menegur anak muda yang penuh semangat ini. Tapi saat punggungnya diputar, berpura-pura muda lainnya mencoba peruntungannya dengan para wanita. Ya Tuhan. Dan dia sangat gigih. Tapi itu tidak berhasil untuknya kali ini. Dalam beberapa tahun, dia akan dewasa dan didorong keluar dari kawanan ini untuk menjahit bijinya di tempat lain. Tapi untuk saat ini, dia harus menarik garis. Monyet dan Kara, berikan soundtrack untuk hutan ajaib ini. Dan hutan beruap Kalimantan memiliki variasi yang lebih unik daripada tempat lain di bumi. Sindania. Monster ditentukan oleh ukurannya. Tidak akan ada yang lebih besar dari orang hutan atau manusia hutan. Mamalia, penghuni pohon terbesar di dunia. Meskipun mungkin ada beberapa perbedaan fisik, mereka berbagi 97% gen kita, dan sifat-sifat tertentu sangat familiar. Yang muda menghabiskan 9 tahun pertama kehidupan di bawah pengawasan ibu mereka. Mereka berpegangan erat untuk membangun kekuatan mereka. Tahap pertama dari masterclass kanopi mereka. Sebagai remaja, mereka mengambil langkah solo pertama mereka.
menguji keterampilan navigasi mereka, dan mengoordinasikan anggota tubuh mereka yang terkadang canggung. Mereka harus banyak belajar apa yang harus dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan. Dan makhluk apa yang harus dijauhi. Seorang pembunuh diam-diam sedang berburu. Mencapai panjang 5 meter, Raja Kobra adalah yang terbesar dari semua ular berbisa. Mereka menguasai dunia multidimensi ini. Satu tetes bisa membawa orangutan dewasa ke tanah dalam hitungan menit. Wanita muda ini telah menyimpang jauh dari pengawasan ibunya. Tampaknya kobra melihatnya. Tapi dia beruntung. Raja Kobra hanya memiliki selera untuk ular lain. Menggunakan pohon sebagai titik vantage, dia mencari mangsa di lantai hutan. Seekor ular tikus. Dengan penglihatannya yang super tajam dan indera penciuman yang tajam, dia mengunci targetnya. Dengan satu serangan cepat, racunnya yang kuat terkirim. Pelajaran yang dipetik untuk anak muda. Tidak ada predator sejati di lantai hutan pulau ini, dan dengan ukuran tubuhnya, terkadang lebih mudah untuk berjalan. Orangutan dulu ditemukan di seluruh Asia Tenggara. Hari ini, hutan kuno Kalimantan ini adalah salah satu pengungsi terakhir mereka. Satu-satunya adalah pulau tetangga, tapi di sana lantai hutan jauh dari aman. 300 mil melintasi laut dari Kalimantan terletak Pulau Sumatera. Seperti Kalimantan itu menjadi terpisah saat permukaan laut naik. Hewan besar menjadi terdampar. Orang buangan dari daratan Asia terus berkembang. Mereka berkembang adaptasi unik agar sesuai dengan kehidupan pulau mereka. Arang Sumatera adalah binatang langka, terbatas di ujung utara subur ini. Pulau vulkanik, mereka menemukan keberadaan yang rapuh dan sangat berbeda dari sepupu Bornean mereka. Untuk satu hal, bahkan laki terbisa lebih suka tinggal di pepohonan. Rambut mereka lebih panjang dan berwarna oranye lebih cerah. Dan mereka jauh lebih mudah bergaul daripada tetangga mereka. Di Kalimantan, bahagia makan bersama di pohon berbuah. Tinggal jauh di atas tanah. Sangat penting untuk memastikan kaki setiap saat. Jatuh dari ketinggian ini bisa berakibat fatal. Tapi ada lebih banyak bahaya daripada hanya dampaknya saja. Lantai hutan diperintah oleh raja pulau ini.
Harimau Sumatera. Predator mematikan ini. Mungkin yang terkecil dari 5 yang bertahan. Spesies harimau. Tapi itu akan menjadi makanan orangutan yang mudah. Sementara jeruk tetap berada di puncak pohon. Mereka aman, tapi mata harimau selalu waspada. Dari semua kesenangan hutan, orangutan di sini di Sumatera menyukai buah durian. Itu dikemas dengan nutrisi penting, tapi agak sulit untuk ditangani. Anak muda ini mengawasi ibunya saat dia dengan hati-hati menemukan garis patah dan dengan terampil menghadiahkannya terbuka. Dia butuh waktu bertahun-tahun untuk menguasai seni ini, tapi dia memastikan akan ada banyak hal di sekitar ketika dia melakukannya. Yang sulit, cangkang runcing menghadirkan tantangan bagi pengatur waktu pertama. Era anak sekolah klasik. Aku tahu di mana keberadaan harimau itu. Orang dewasa yang menyayangi ini mempertaruhkan nyawanya. Sukarong. Untungnya harimau ini memiliki hal lain di pikirannya. Dia salah satu dari hanya 400 harimau Sumatera. Berpegang teguh pada keberadaan, jadi dia harus memastikan warisannya tetap hidup, dan dia punya 3 cangkir riuh untuk dididik. Harimau ini berburu di dekat air dengan garis-garis yang lebih gelap dan lebih padat. Ke harimau lain, para pemburu ini disamarkan dengan sempurna. Dalam bayang-bayang, mereka menunggu mangsa yang tidak curiga datang dan minum, dan kemudian gunakan panjangnya, kaki belakang, untuk menerkam keluar dari semak-semak lebat. Bermain berkelahi dengan saudara kandung adalah cara yang baik untuk mengembangkan keterampilan berburu mereka. Untuk anak-anak ini, membiasakan diri dengan air sangat penting. Tetapi beberapa lebih tertarik daripada yang lain. Ialah memulai sebuah keluarga, bahkan lebih penting untuk penduduk Sumatera lainnya. Herbivora yang agak prasejarah ini adalah pemandangan yang langka. Di antara belukar ini, badak Sumatera. Dari 5 spesies badak yang tersisa, mereka yang terkecil dan paling berbulu. Hewan soliter ini adalah pejalan kaki yang tak habis-habisnya, tapi dia adalah makhluk kebiasaan, selalu mengikuti jalan melingkar yang sama. Dia akan menempuh jarak 15 km dalam semalam dalam pencarian tanaman utama untuk dimakan. Betina ini memiliki kekhawatiran yang lebih besar di pikirannya. Dengan hanya 200 yang tersisa di pulau besar ini, bertemu jodoh itu seperti menemukan jarum di tumpukan jerami. Jadi dia harus menemukan cara untuk mengiklankan hadiahnya.
Setiap pria di daerah itu sekarang akan tahu dia ada di sini dan tersedia. Sekarang dia hanya perlu duduk dan menunggu. Dan cara apa yang lebih baik untuk menghabiskan waktu dari mandi mood seluruh tubuh? Apa masalahnya? Oh, menemukan pasangan di hutan yang luas ini bisa menjadi tugas berat bagi badak Sumatera. Tapi kembali ke hutan Kalimantan, Raja Kobra menghadapi masalah sebaliknya. Karena pejantan hanya mencari betina terbesar, itu ada muda yang memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup hingga dewasa. Saingan sering saling berhadapan. Pertarungan tidak bisa dihindari. Kedua laki-laki ini kebal terhadap racun satu sama lain. Jadi ini adalah kontes kekuatan belaka. Beberapa pertarungan di kerajaan monster ini sangat kejam. Tapi dengan ular licin ini, itu lebih merupakan tarian yang menghipnotis ya. Pertempuran untuk takhta telah dimenangkan. Ular yang kalah mundur. Victor mengklaim wilayahnya dan memenangkan akses ke wanita di dalamnya. Mungkin tarian yang menghipnotis dan memesona ini adalah alasan Raja Kobra menjadi dasar cerita rakyat lokal. Hutan mistis ini dan monster di dalamnya adalah sumber dari banyak mitos dan legenda. Tetapi mataharilah yang memiliki kehadiran terkuat dalam mitologi Indonesia. Itu kemampuan untuk turun ke dunia bawah tanpa mati. Dan kembali setiap pagi telah menjadi inspirasi untuk nama diberikan kepada salah satu warga hutan. Ini adalah yang terkecil dari semua beruang. Berdiri di hanya 70 cm, mereka hampir tidak mencapai lutut Anda. Kecil, namun jauh dari anggun. Dengan kaki mereka yang menunjuk ke dalam, mereka terlihat seperti orang aneh di lantai hutan. Legenda telah membaptis mereka beruang matahari. Tanda yang berbeda menyerupai bola emas yang menjulang di atas hutan setiap pagi. Seperti sepupu beruangnya yang lain, pria rumit ini dipimpin oleh hidungnya. Tertuju pada aroma dan dengan sabitnya seperti cakar dia mengendus suguhan lezat, tapi sering terganggu. Akhirnya hidung monster madu ini membimbingnya menuju harta karun, menggunakan cakarnya untuk mengupas serangga. Dia mendapat akses ke si manis, getah manis di dalam, dan banyak serangga yang menyebut tempat ini sebagai rumah. Menyaingi Amazon dalam produktivitasnya, pohon Kalimantan tumbuh sangat cepat. Sebagai hasilnya, hutan dataran rendah ini menampung pohon hutan hujan tertinggi di dunia, hampir setinggi patung Liberty, menjulang 80 meter ke atas. Rahasia ini, dunia bertingkat tinggi, berisi banyak lapisan kehidupan. Tetapi dengan lebih dari 30 meter ke cabang terendah, pertumbuhan daun segar di sebagian besar pohon ini jauh dari permukaan tanah. Di hutan yang berlimpah ini, selalu ada pohon dan buah
untuk mengeksploitasi dan dia pergi. Dengan cakarnya melilit batang, dan jiwa tak berbulu untuk memaksimalkan cengkramannya. Dia membuat pekerjaan ringan dari pendakian yang menjulang tinggi. Di pagi hari, oh ya Tuhan, beruang Sun menghabiskan lebih banyak waktu di kanopi daripada beruang lain di dunia, menikmati buah-buahan yang dari pohon-pohon yang luar biasa. Cabang raksasa ini juga menyediakan tempat bertengger yang ideal untuk monster di sayap. Borneo adalah rumah bagi 8 spesies paruh tanduk terbesar dan paling berisik dari semua burung di Indonesia. Fitur unik dari raksasa bersayap ini adalah tong, struktur berongga yang membentang di sepanjang bagian atas paruh, memperkuat tagihan besar mereka dan bertindak sebagai ruang beresonansi untuk panggilan mereka. Rangkong badak memiliki yang terbesar dari semuanya. RUU kebesaran mereka adalah alat yang ideal untuk banyak hal, tapi tidak terlalu banyak dalam hal memberi makan. Mereka dapat memetik dari pohon dengan presisi yang sangat besar, tapi membawa mereka ke palka adalah keterampilan yang datang dengan latihan. Pohon-pohon kuno ini sangat penting untuk menopang kehidupan tinggi di kanopi, dan mereka bahkan terus memberi setelah mereka mati. Sering diteriakan oleh rayap, di usia tua, raksasa ini tidak dapat didukung oleh akar dangkal mereka. Akhirnya, mereka jatuh ke tanah dan membentuk dimensi ekstra ke lantai hutan. Di hutan yang lembab, pohon tumbang segera mulai membusuk. Itu kemudian menjadi tuan rumah bagi berbagai bagian, dan disinilah indera penciumannya yang tajam sekali lagi membimbing beruang matahari ke harta karun. Menggunakan cakarnya yang kuat, lidahnya yang sepanjang 30 cm, dan gigi taring terkuat di keluarga beruang. Hadiahnya hadiah rayap yang menggiurkan. Serangga membuat sebagian besar makanannya, dan dia memangsa lebih dari 100 spesies berbeda. Tetapi beberapa lebih sulit didapat daripada yang lain. Kanopi hutan mungkin rumah bagi raksasa yang jelas. Lantai hutan adalah wilayah monster yang sebenarnya di pulau ini, dan bisa memberikan rahasia formasi hutan, gelap, lembab, dan menakutkan, yang tidak diketahui berlama-lama dalam bayang-bayang. Lebih dari 3/4 hewan di sini adalah serangga. Ini adalah dunia di mana penampilan menipu. Apa yang mungkin tampak seperti raksasa bisa menyesatkan. Kaki 1000 raksasa telah ada di bumi selama lebih dari 400 juta tahun, dan agen daur ulang kunci lainnya dalam surat daun. 100.000 spesies serangga yang berbeda dikemas ke dalam hutan ini.
Pertempuran adalah tempat umum di sini. Anda harus terspesialisasi untuk bertahan hidup. Kamuflase adalah salah satu pilihan. Belalang daun mati menyamar sempurna untuk berbaur dengan lingkungan, serasah daunnya. Monster ini bisa menyergap mangsa serangga, sementara tidak terdeteksi oleh pemangsanya. Tapi ada bahaya lebih dekat ke rumah. Binatang ini sangat teritorial. Berkeliaran ke sarang belalang lain hanya bisa mengeja masalah. It's a battle of poses to begin with. They size each other up. Ya Tuhan, menyerang lebih cepat dari kedipan mata. Itu pasti kematian. Melihat kesempatan dalam setiap pembunuhan, Victor memakan hadiahnya. Kanibalisme adalah hal biasa di sini, dan tidak ada yang sia-sia. Bau kematian menyebar jauh di dunia bawah ini. Dia tanpa sadar membagikan hadiahnya. Perdamaian dengan perdamaian itu dibongkar. Semut memainkan peran penting dalam ekosistem hutan ini. Mendaur ulang bahan organik mati. Mereka memberi nutrisi kembali ke tanah. Pada gilirannya, lantai hutan ajaib tersebar dengan banyak proses limbah yang berbeda, termasuk yang aneh, canggih, dan indah. Cadar, pengantin, jamur menyerap nutrisi dari serasah daun yang membusuk, dan melalui jaringan filamen yang terhubung ke akar pohon, bertindak sebagai portal untuk mengembalikan kehidupan kembali ke hutan. Tapi terlepas dari penampilannya, itu mengeluarkan bau yang sangat busuk. Hanya lalat bangkai yang menganggapnya benar minorik. Menggunakan bau tengik untuk menarik penyerbu adalah taktik yang banyak digunakan. Tapi ada tanaman di hutan ini yang mengambil satu langkah lebih jauh. Panggamait atau Rafflesia hidup secara eksklusif di Kalimantan dan Sumatera. Kubis seperti pertumbuhan menjadi parasit pada tanaman merambat hutan setelah 9 bulan, dan hanya ketika siap untuk bereproduksi, itu terbuka untuk mengungkapkan bunga besar berkelopak 5. Penampilan dan baunya meniru daging yang membusuk. Menipu berlalu menjadi percaya. Itu makanan yang layak dikejar. Itu adalah bunga tunggal terbesar di bumi, membentang 1 meter dan beratnya mencapai 10 kilogram. Dan untuk memajukan Trump, bunga itu malam hari mengungkapkan trik yang lebih jahat. Kamera sensitif panas mengungkapkan objek yang terus memanas hingga 10 derajat lebih panas dari sekitarnya. Itu bunga ubi gajah tidak hanya mendatangkan daging yang membusuk, itu dikembangkan lebih lanjut untuk meniru kehangatan hewan yang sekarat. Panasnya juga mengangkat baunya ke udara hutan, meningkatkan bunga, kesempatan menarik kumbang bangkai. Dan ketika mereka tiba, mereka ditangkap. Dinding lilin memastikan Beatles tidak bisa melarikan diri, tapi jatuh langsung ke tengah bunga monster. Fajar tiba, dan para penculik ditahan sepanjang hari. Di malam kedua, hujan serbuk sari terjadi di dalam bunga.
melapisi Beatles di bawah ini. Mereka telah membayar orang Yahudi mereka dan sekarang bebas untuk pergi secara ajaib. Dinding bagian dalam bunga berubah tekstur, mengundang The Beatles untuk mendaki menuju kebebasan dan menyebarkan serbuk sari. Taktik luar biasa ini hanyalah salah satu dari banyak pukulan master evolusioner yang menjaga pulau-pulau Kalimantan dan regenerasi Sumatera. Tumbuhan dan hewan telah mengembangkan adaptasi unik terhadap kehidupan pulau. Monsternya sudah banyak dan yang kecil memiliki ukuran super. Masing-masing mengklaim wilayah mereka sendiri. Hutan berutang kekayaan mereka pada tindakan warganya. Di mesin yang diminyaki dengan baik ini, tidak ada yang sia-sia. Sifat siklus kehidupan hewan menggemakan aliran perkotaan habitat pulau. Setelah ribuan tahun, keseimbangan halus telah dicapai, memastikan kesuksesan untuk kedua pulau dan penghuninya selama bertahun-tahun yang akan datang.